طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد. Terakhir kita baca adalah ucapan hadis dari Rasulullah SAW. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau saja aku boleh mengambil dari umatku seorang khalil, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Apa faedah dari kalimat ini? Fihi isyarah. Di sana ada isyarat tentang khilafah Abu Bakar. Pertama, karena itu akhir hidup beliau, maka kedudukannya seperti wasiat. Beliau mengkhabarkan bahwa orang terdekatnya yang paling dicintainya adalah Abu Bakar. Seakan-akan berpesan bahwa dialah orang yang terdekat denganku, maka dialah yang layak untuk menjadi pengganti atau menjadi khalifah setelahku. Sedangkan Abu Bakar sudah kita sebutkan namanya, karena Abu Bakar adalah kunyah. Namanya Abdullah ibni Uthman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah As-Siddiqul Akbar, Khalifatu Rasulullah SAW, Afdalus Sahabah biijma'in, sebaik-baik sahabat secara ijma'. Selanjutnya, Nabi menyatakan di dalam hadis yang sama, ala. Kalimat ala adalah harfus istiftah. Harf al-istiftah, huruf pembuka. Ala inna man kana qablakum. Harf istiftah sering diterjemahkan ketahuilah. Sering diterjemahkan ketahuilah. Padahal bukan itu maknanya. Bukan maknanya ketahuilah. Hanya sekedar pembuka saja. Ala wa in kana man kana qablakum, atau inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Istiftah, pembuka, itu hanya untuk tanbih agar kalian perhatian. Ala, sudah perhatian semua, baru disebutkan. Inna man kana qablakum. Ila akhir. Naam. Qala, dikatakan kalimatnya, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Berkata Al-Khalkhali, wa in kanu Nabi SAW sani'ahum hadha yukharriju ala wajhain. Setelah kalimat istiftah, Rasulullah SAW menyebutkan pengingkaran. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang terdahulu, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa dulu orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini pengingkaran. Kata Khalkhali rahimahullah, ini pengingkaran Nabi ini yukharij ala wajhain, keluar dari dua sisi. Sisi pertama, pengingkaran annahum yasjuduna liquburil anbiya ta'ziman lahum. Pengingkaran karena mereka terdahulu sujud menghadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Walaupun tujuannya hanya penghormatan, ta'ziman, pengagungan, maka Nabi mengingkari. Yang kedua, annahum yujawwizun as-salah fi madafinil anbiya. Bahwasanya mereka, orang-orang terdahulu, membolehkan salat di tempat-tempat di kuburnya para nabi. Wa tawajjuh ilaiha halas salah, dan membolehkan untuk salat menghadap kuburan. Nadharan minhum bidzalika ila ibadatillah, karena mereka melihat bahwa itu adalah peribadatan kepada Allah. Wal mubalaghah fi ta'zimil anbiya, dan mereka menganggap bahwa itu lebih tinggi dalam penghormatan terhadap para nabi.
Wal awal wa syirkul jali. Wasani wa syirkul khafi. Yang pertama, kesyirikan yang jelas. Yang kedua, kesyirikan yang samar. Falidzalika istahaqqul la'an. Maka sungguh pantas kalau itu perbuatan dilaknat oleh Nabi SAW. Perhatikan, ikhwani fillah azakumullah, ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Al-Khalkhali bahwa Nabi mengingkari orang-orang terdahulu yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bahkan Nabi melaknat mereka karena dua hal. Yang pertama, karena mereka menyembah kuburan tersebut dengan sujud dan ta'zim. Yang kedua, mereka membolehkan untuk beribadah kepada Allah di hadapan kuburan. Dan sholat kepada Allah di hadapan kuburan. Dan mereka menganggap sujud dan ruku di kuburan atau di hadapan kuburan itu akan lebih menghormati Nabi. Yang pertama syirkun jali, yang kedua syirkun khafi. Dua-duanya kesyirikan karena menjadikan kuburan sebagai sesembahan. Qauluhu, ucapannya faqad naha anhu fi akhir hayatih. Disebutkan dalam riwayat itu, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi telah melarang di akhir hidupnya. Karena ini hadis disebutkan sebelum wafatnya. Ai kama fi hadis Jundub. Berarti seperti dalam hadis Jundub. Hadza min kalami Syekhul Islam, dan ini dari ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Wa kadza ma ba'dahu, demikian pula yang setelahnya tadi ada dari kalam Syekhul Islam. Faqad naha anhu fi akhir hayatih. Ini bukan lafaz hadis. Lafaz hadisnya cukup tadi disebutkan. Rasulullah SAW berkata, "Ala inna man kana qablakum." Ketahuilah bahwa orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Dan kemudian melaknatnya. Maka kata pembawa hadis ini menunjukkan bahwa Nabi melarangnya di akhir hidupnya. Jangan lagi beralasan mansuh. Oh, ini dimansuhkan, tidak. Karena ini di akhir hidup beliau. Thumma innahu la'ana. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat. Wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Dan itu di dalam konteks hadisnya. Nabi melaknat. Melaknat siapa? La'ana man fa'alahu. Melaknat siapa yang melakukannya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qultu, saya katakan. Kata siapa? Hah? Naam, Syekh Abdurrahman Al-Syekh. فكيف يسوغ ما هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها. Maka bagaimana mungkin diperbolehkan? Yusawwag, pantas. Bagaimana mungkin pantas dibolehkan bersama larangan keras dari Nabi untuk mengagungkan kuburannya? Bagaimana mungkin dibolehkan an tu'azzamul qubur? Bagaimana mungkin dibolehkan diagungkannya kuburan-kuburan? Wa yubna 'alaiha, dan dibangun bangunan-bangunan di atasnya. Wa yusalla 'indaha, dan salat di sisinya. Bahkan salat ilaiha, bahkan salat menghadapnya. Bagaimana mungkin dibolehkan? Larangannya keras sekali dari Nabi. Terhadap kuburan beliau sendiri dilarang. Apalagi kuburan orang lain. Hadza a'zamu masyaqqah wa mahaddah lillah. Berarti ini merupakan sebesar-besar penentangan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lau kanu yaqilun, kalau saja mereka berakal, kalau saja mereka mengerti, kalau saja mereka paham hadis ini, maka mereka akan bisa mengerti. Tidak mungkin dibolehkan pada kuburan-kuburan lain. Kalau kuburan Nabi saja tidak boleh dimuliakan dalam bentuk
Ingat, dimuliakan dalam bentuk membangunnya, membimbing masjid, menjadikan tempat ibadah. Nabi melarang. Qauluhu disebutkan dalam riwayat tadi, wassalatu indaha min dhalik. Dan salat di sisi kuburan termasuk. Wa in lam yubna masjidun. Walaupun belum dibangun masjid, salat di sisinya termasuk. Meramaikan kuburan menjadi masjid. Walaupun belum dibangun masjid. Ay, min ittikhadhiha masajid. Maksudnya, termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Al-mal'unu fa'iluh. Yang dilaknat pelakunya. Salat di sisinya, di sisi kuburan, termasuk di dalam membangun masjid. Termasuk di dalam menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hada yaqtadi tahrimus shalah 'inda al-qubur wa ilaiha. Berarti di sini konsekuensinya larangan dari Nabi. Haram salat di sisi kuburan atau salat menghadap kuburan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu secara marfu' bahwasanya Nabi SAW menyatakan al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammam. Bahwa bumi ini semuanya masjid, boleh dipakai salat kecuali kuburan dan hammam, tempat buang hajat. Tempat buang hajat. Rawahu Ahmad wa ahlus sunan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ashabus Sunan. Wa sahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan disahihkan pula oleh Al-Hakim rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semua para ahlul hadis. Al-ardu kulluha masjid. Bumi ini semua tempat sujud. Boleh. Sujud di atas rumput, sujud di atas lapangan, sujud di atas aspal, di atas tanah. Boleh. Kecuali kuburan dan hammam, tempat buang hajat, tempat najis. Ada yang ketiga dalam hadis lain. Mahwa mabrakul ibil. Atau atan al-ibil. Ada lagi? Atan al-ibil. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa bil jumlati faman lahu ma'rifatun bisyirki wa asbabihi wa dara'ihi wa fahima an Rasulillahi maqasidahu jazman la yahtamilu an-naqid anna hadhihi al-mubalaghah wal-la'n wan-nahy bi sighatayhi sighat la taf'alu wa sighat inni anhaakum an dhalik laysa li ajli an-najasah. Al-ardu kulluha masjid illa, bumi ini semuanya masjid kecuali maqbarah, hammam, atan al-ibil. Tiga yang dikecualikan ini alasannya tidak sama. Berbeda-beda. Hammam, tempat buang hajat, apa alasannya? Illatnya najis. Tempat yang tidak pantas, tempat najis. Taib, atan al-ibil, apa alasannya? Apa illatnya? Tempat syaitan. Taib, maqbarah, apa alasannya? Ya Allah, najis? Bukan. Tempat syaitan? Bukan. Apa terus? Jayyid, wasilatun min wasaili syai'. Ada beberapa fuqaha dari madhab tertentu yang mengatakan
bahwa tidak bolehnya salat di kuburan itu karena khawatir najis. Dari hancuran jasad manusia. Hancuran maksudnya serpihan-serpihannya. Sehingga kata mereka, kalau salat di atas kuburan dengan hamparan, sejadah, permadani, atau dengan sesuatu yang menutupi dari tanah tersebut, maka tidak mengapa. Karena alasannya adalah najasa. Ini ucapan sebagian kecil dari fuqaha, dari mazhab tertentu. Maka dibantah oleh para ulama. Di antaranya di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, wabil jumlati. Secara ringkasnya. Faman lahu ma'rifatun bisyirki. Siapa yang kenal kesyirikan. Wa asbabihi. Dan kenal pula sebab-sebab kesyirikan. Wa dara'ihi. Dan tahu pula jalan-jalan menuju kesyirikan. Dan dia tahu dari Rasulullah SAW. Bagaimana larangan-larangan beliau. Wa maqasidahu. Maksud Nabi melarang itu tadi. Jangan menjadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan kalian menjadikan masjid sebagai kuburan. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid ila akhirih. Kalau tahu tujuan Nabi berkata seperti itu, maka niscaya orang tadi akan berkesimpulan. Jazman akan menegaskan dengan tegas-tegasnya, setegas-tegasnya, yang la yahtamilun naqid, yang tidak mungkin ada kemungkinan lawannya, anna hadhil mubalaghah, bahwa mubalaghah ini, kerasnya larangan ini, wal la'nat ini, wan nahi, dan larangan dengan dua bentuk. Apa saja dua bentuk? Pertama larangan, la taf'alu, jangan kalian kerjakan, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, larangan dalam bentuk inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian. Ini semua laisa li ajlin najasa. Jelas bukan karena najis. Jelas bukan karena najis. Kalau saja karena najis, maka niscaya ketika masalah hammam pun Nabi akan mengingatkan berkali-kali. Ketika akan matinya, la'anallah, Allah melaknat Yahudi karena menjadikan hammam sebagai tempat ibadah. Aku melarang kalian, jangan kalian kerjakan, jangan tiru mereka. Allah melaknat. Siapa yang keras begitu? Tidak. Tetapi ini keras sekali, kenapa? Karena alasannya bukan itu. Khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Ini mengerikan sekali. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang tahu kesyirikan dan sebab-sebabnya, siapa yang tahu bagaimana maksud Nabi ketika melarang dengan keras, siapa yang tahu bagaimana Nabi sampai melaknatnya, sampai menyatakan jangan kerjakan, aku melarang ila akhirih, sampai menyatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, jelas alasannya bukan karena najis, bukan karena najasa. Bal hiya li ajli najasati syirki. Bahkan alasannya adalah karena kesyirikan. Alasannya adalah kotornya syirik, najisnya syirik. Al-lahiqah liman asah. Yang akan mengenai mereka yang menentangnya atau orang yang menyelisihinya. Kesyirikan dengan najasa. Mana lebih kotor? Jelas kesyirikan. Ini najasa juga kesyirikan itu. Najasa hissiyah. Yang ini kesyirikan najasa ma'nawiyah. Yang ini najasa hissiyah, yang ini najasa ma'nawiyah. Ayyuhuma asyad, ayyuhuma a'zam. Mana yang lebih besar dari keduanya? Yang hissiyah atau yang ma'nawiyah? Yang ma'nawiyah lebih besar. Jelas. Seorang sholat dalam keadaan kotor kena najis. Apakah dia kekal dalam neraka? Tidak. Paling besar sholatnya tidak diterima. Karena terkena najasa. Sholat di hammam misalnya. Nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau sholat di kuburan. Dan kemudian akhirnya dia jatuh ke dalam syirik. Meminta kepada si mayit.
Atau berdoa, meratap, memanggil-manggil ya fulan, ya habib fulan, ya wali fulan. Jatuh ke dalam syirik. Ini mengerikan. Terancam dengan ancaman azab. Lain asyrakta, la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalanmu. Maka jelas kesyirikan lebih mengerikan daripada najasah hissiyah. Wartakaba ma'anhu nahah. Yaitu akan mengenai orang yang melanggar larangan Nabi. Memaksa sholat ibadah di kuburan. Melakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Mengikuti hawa nafsunya. Ittaba'a hawahu. Walam yakhsha rabbahu wa maulahu. Tidak takut kepada Allah dan maulanya. Wa qalla nasibuhu. Akhirnya sedikit bagiannya. Aw'udima min la ilaha illallah. Sedikit bagiannya dari la ilaha illallah. Atau bahkan hilang la ilaha illallahnya. Yang terbantahkan dengan perbuatannya sendiri. Yang meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadha wa amsalahu minan Nabi SAW siyanah. Maka sesungguhnya larangan ini, yang keras ini, dan laknat dari Nabi semuanya itu, wa amsali, dan yang seperti ini dari hadis-hadis lain, semuanya merupakan siyanah. Semuanya merupakan perlindungan dari Nabi. Siyanah. Hadha wa amsaluhu, fa inna hadha wa amsalahu minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam siyanah. Semua itu. Ini semua riwayat yang melarang ancaman, laknat dan sebagainya. Itu semua sebagai siyanah, perlindungan dari Nabi SAW. Lihimat tauhid, untuk menjaga tauhid. An yalhaqahu syirku wa yaghshahu. Jangan sampai terkena kesyirikan. Atau jangan sampai terkalahkan dengan kesyirikan. Wa tajridun lahu wa ghadabun li rabbih an ya'dila bihi siwah. Dan juga larangan-larangan Nabi itu yang sangat keras merupakan tajridun lahu, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadabun li rabbih, dan kemarahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan salah memahami. Apa makna kemarahan untuk Allah? Bukan marah kepada, bukan. Tapi marah untuk Allah. Marah kepada kesyirikan itu marah karena Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala. Sebab kalau marah terhadap bahasa Arab dengan ala. Ghadiba ala. Bukan lahu. Yani Rasulullah SAW ghadiba ala al-Yahudi lillahi. Rasulullah SAW marah kepada Yahudi karena Allah. Kemarahannya untuk Allah. Untuk membela Allah SWT. La'anallahu al-Yahud. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini kemarahan Rasulullah SAW untuk Allah, untuk membela Allah, untuk memuliakan Allah. Marahnya kepada siapa? Kepada Yahudi, Nasrani, dan mereka-mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sangat jelas, walhamdulillah. Fa'abal musyrikuna illa ma'siyatan li amrih. Tapi anehnya, abal musyrikun, orang-orang musyrik itu menolak nasihat ini. Tidak mengindahkan marahnya Rasulullah SAW karena Allah. Aba illa ma'siyatan li amrih. Mereka menolak kecuali tetap maksiat. Tetap menentang nabinya. Tetap berduyun-duyun datang ke kuburan. Beribadah, salat, tirakat, i'tikaf, zikir, apa lagi? Irtikaban linahyi, sengaja-sengaja melakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Yang Nabi berkata dengan tegas, inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian. Wa gharrahum asy-syaitan. Mereka ditipu oleh syaitan. Bianna hadza ta'dhimun liquburil masyayikh.
Ditipu oleh syaitan. Apa tipuannya? Dibisikkan bahwa ini merupakan penghormatan terhadap kuburan orang saleh. Kuburan orang-orang saleh, para wali, masyayikh. Wa kullama kuntum laha ashadda ta'dhiman. Dan kalau kalian lebih mengagungkan, lebih menghormati kuburan orang saleh tersebut, wa ashadda fihim ghuluwan, kalau kalian lebih ghulu dalam menghormati kuburan, maka kalian akan lebih dekat kepada mereka. As'ad, lebih berbahagia. Dan kalian akan mendapatkan pembelaan nantinya. Kalian akan diginikan, kalian akan dibela oleh para wali ila akhir. Ini tipuan-tipuan syaitan yang bertentangan dengan hadis-hadis Rasul. Bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah kita baca. Wa min a'daihim ab'ad. Yang katanya dari musuh-musuhnya akan lebih jauh. Wa la'amrullah. Min hadzal bab dakhala ala ubbad Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Wa la'amrullah, ini sumpah dengan nama Allah. Sungguh demi Allah, dari pintu inilah masuknya kesyirikan. Sungguh demi Allah. Min hadzal bab dakhala ala ubbad Yaghut wa Ya'uq wa Nasr. Dari pintu inilah masuknya para penyembah Yaghut, Ya'uq, Nasr. Orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa dakhala ala ubbadil asnam. Dari pintu ini pula masuknya para penyembah-penyembah berhala. Penyembah Latta, Uzza dan Manat. Juga dari pintu yang sama. Mundu kanu ila yaumil qiyamah. Sejak awal dulu sampai hari kiamat nanti, penyembahan-penyembahan berhala dimulai dari pintu ghulu terhadap orang saleh. Dari pintu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh. Fajama'al musyrikuna bainal ghuluwi fihim wa ta'an fi tariqatihim. Berarti para penyembah-penyembah kuburan itu mengumpulkan dua kejelekan. Jama'a bainal ghuluwi fihim wa ta'ni fi tariqatihim. Berarti mereka melakukan dua hal yang jelek. Pertama, ghulunya mereka, melampaui batas dalam mengkultuskan orang saleh. Yang pertama. Yang kedua, mereka menyelisihi nasihat dan petua orang soleh tersebut. Jadi kalau benar-benar soleh. Fahadallahu ahlat tauhid li suluki tariqatihim. Adapun ahlut tauhid dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani jalan orang-orang soleh tersebut. Orang soleh adalah orang yang bertauhid, mengesahkan Allah SWT. Tidak mungkin mau disembah. Sahih? Naam. Para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para rasul alaihi wassalatu wassalam, adalah orang-orang yang mengajarkan tauhid dan tidak akan mau disembah kuburannya. Baik? Maka kalau engkau ingin memuliakan para anbiya, para rasul, para orang-orang saleh, maka jangan jadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Kalau ingin memuliakan para anbiya, para rasul, dan orang-orang saleh, maka jangan ghulu. Jangan melampaui batas dalam mengkultuskan mereka sampai menyembah kuburannya. Jangan. Engkau, kalau melakukan hal tersebut, berarti engkau melakukan dua hal. Pertama, ghulu terhadap orang saleh. Yang kedua, tidak mengindahkan nasihat orang saleh. Orang saleh selalu berkata, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah kepadaku. Sembahlah Allah, jangan menyembah aku. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada aku. Itu orang saleh. Selalu berkata seperti itu. Mintalah kepada Allah, berdoalah pada Allah, jangan berdoa kepada aku. Aku bukan Tuhan, aku bukan ilah. Adapun ahlu tauhid terbimbing, walhamdulillah. Terbimbing untuk mengikuti nasihat orang soleh tersebut. Nasihatnya para anbiya, nasihatnya para aulia, nasihatnya para masyayikh,
nasihatnya para mereka Habibullah. Kecintaan Allah. Itu para aulia. Apa itu nasihat mereka? Jangan menyembah kuburan-kuburanku. Wa inzalihim manazilahum. Dan terbimbing pula untuk mendudukkan mereka pada kedudukannya. Allati anzalahumullahu iyaha. Yaitu kedudukan yang telah Allah jadikan mereka di sana. Apa itu? Kedudukan mereka para aulia tadi. Minal ubudiyah. Bahwa mereka masih di dalam batas kehambaan. Bukan ilah, bukan Tuhan, bukan Rabb, bukan ma'bud. Mereka hamba-hamba Allah yang mulia. Karena orang saleh. Mereka hamba-hamba Allah yang pantas untuk dimuliakan. Kita doakan mereka. Kita junjung tinggi mereka. Kita ucapkan rahimahullah. Kita ucapkan semoga Allah berikan kepada mereka ampunan, maghfirah, dan rahmat. Ya Allah luaskanlah kuburannya. Ya Allah berikanlah kelapangan di kuburnya. Berikan cahaya di kuburnya. Ila akhiri. Doakan mereka. Tetapi untuk dijadikan sebagai ilah, la. Salbi khasais ilahiyah anhum. Harus dicabut sifat-sifat ketuhanan dari mereka. Karena mereka bukan Tuhan, bukan ilah. Dan itu nasihat mereka sendiri. Nasihat para aulia, nasihat para habaib, orang-orang mulia, nasihat para orang-orang saleh. Selalu berkata dengan kalimat, jangan kalian sembah aku. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada aku. Berdoalah pada Allah taala. Kalau dia yang mengajarkan berdoalah kepadaku walaupun aku sudah mati, maka dia bukan orang saleh. Taghut. Bukan orang saleh. Kalau dia berkata, sembahlah aku, mintalah ke kuburanku, jadikan kuburanku sebagai kiblat kalian. Tawaflah di keliling kuburanku. Nanti kalau aku mati, aku akan tetap bersama kalian. Maka mintalah kepadaku, panggil namaku ila akhiri. Maka dia taghut, bukan wali. Bukan Habibullah. Baghidullah. Bukan Habibullah. Bukan kecintaan Allah. Tetapi Baghidullah. Musuh Allah. Allah memerintahkan tauhid, dia mengajarkan syirik. Tidak mungkin. Kalau yang saleh, benar-benar saleh, pasti akan berkata berdoalah pada Allah. Jangan berdoa kepada aku. Jangan berdoa pada kuburanku. Jangan berdoa pada siapapun. Doalah kepada Allah. Itu orang saleh. Qala syarih, berkata syarih, wa mimman 'allala bi khawfil fitnah bisyirki. Di antara para ulama, para imam ahlus sunnah yang menyebutkan alasan tidak bolehnya salat di kuburan adalah karena khawatir fitnah. Itu adalah imam-imam yang kita kenal. Pertama, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Abu Bakar Al-Asram. Itu yang kedua. Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ini yang ketiga. Wa Imam Syekhul Islam rahimahullah. Wa rahimahumullahu ajma'in. Wa ghairihim dan lain-lainnya. Bahwa mereka beralasan dilarangnya salat di kuburan itu bukan karena takut najis. Tetapi apa? Khauf minal fitnah, yaitu syirik. Dikhawatirkan kesyirikan. Bi khaufil fitnah bisyirki. Khawatir terkena fitnah syirik. Ternyata justru Imam Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau gitu siapa Ustaz tadi yang katanya sedikit berpendapat kalau itu karena najis? Ba'dul ahnaf. Sebagian orang-orang ahnaf. Hanafi. Sebagian kecil. Tidak semua mereka. Adapun Imam Syafi'i justru berkata, larangan tersebut ilatnya adalah karena khawatir syirik. Tidak boleh salat di kuburan karena khawatir syirik. Dan karena Nabi menyatakan jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Intaha mulakhasan. Wabillahi taufiq. Subhanaka wa bihamdika.